Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku semua. Ananda, selamat datang di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Saat ini kita masuk sesi materi, yaitu tata krama siswa dan tata tertib siswa. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Terus tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Kita langsung ke tata krama. Oh ya, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Barokah Utaminingsih. Saya di SMK Negeri 2 sebagai guru BK, terutama untuk guru BK kelas 12. Saya sudah di SMK Negeri 2 baru 10 tahun, kurang lebihnya 10 tahun. Jadi mungkin untuk yang punya kakak-kakak mungkin sebagian ada yang kenal. Oke, kita menginjak ke materi tata krama siswa dan tata tertib siswa. Untuk kali ini saya ingin menjabarkan tentang tata krama siswa saja, karena nanti akan disambung sama Bapak Supodo untuk tata tertib siswanya. Oke, tata krama siswa. Tata krama, dua kata yang tentunya sudah kalian fahami, sangat familiar sekali. Kalian tentu sudah memahaminya, karena tata krama itu sudah secara tidak langsung ataupun langsung sudah ditanamkan oleh ibu kalian sejak dari kandungan. Kenapa bisa begitu, Bu? Ketika kalian misalnya sampai hari ini tahu misalnya ada seorang ibu-ibu marah-marah, jangan marah-marah, nanti ndak bayinya juga ikut emosinan gitu. Terus kemudian ada misalnya ada seorang ibu-ibu yang misalnya ibu-ibu yang sedang mengandung, terus kemudian ibunya mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, itu biasanya dicegah. Kamu sedang hamil, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, karena itu akan ditiru oleh bayimu. Itu sebenarnya sudah pendidikan tata krama dari ketika kalian di kandungan. Jadi sebenarnya tata krama ini sebenarnya tinggal kalian tingkatkan dan fahami lebih lanjut. Harusnya ini sudah pendalaman terhadap kalian, tapi berhubung terkadang implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tata krama semakin kita gede, semakin kita dewasa, lingkungan yang kita semakin luas, lingkungan yang kita jalani saat ini semakin luas, itu membuat perubahan-perubahan yang membuat mungkin tata krama kita semakin meningkat atau justru akan semakin mengalami penurunan. Oke, kita masuk dalam materi maksud dan tujuan tata krama siswa. Tata krama siswa. Oke, kita kembali flashback ya. Tata itu apa? Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi tata krama adalah adat, aturan yang sifatnya mengatur kelakuan, tindakan, serta perbuatan manusia. Di mana tata krama merupakan suatu kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia,
Ini sudah bisa digarisbawahi. Saya ulangi lagi, tata krama adalah suatu kebiasaan yang lahir di dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Itu bisa terlihat ketika kalian misalnya tata krama yang biasanya kalian alami di lingkungan keluarga, mau tidak mau itu terbawa ketika kalian berada di lingkungan yang lebih luas. Misalnya dalam lingkungan sosial bertetangga, itu pasti ada. Contohnya, sebenarnya kalian sudah bisa membuat contoh sendiri. Misalnya ketika masuk rumah harus mengucapkan salam. Itu nanti juga berlaku ketika kalian di lingkungan yang lebih luas, di tetangga, bahkan di kegiatan belajar mengajar pun kalian tentu akan menerapkan tata krama seperti itu. Oke. Maksud dan tujuan tata krama di lingkungan sekolah adalah 1. Supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai normatif yang melandasi kepribadian siswa, serta sebagai tolak ukur penilaian yang baku bagi pembinaannya. Sudah jelas ya di sini ya. Kemudian yang kedua, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan disiplin dan tata tertib serta jiwa kesatuan yang tinggi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai siswa ataupun peserta didik. Yang ketiga, agar tercipta kerukunan, pastinya kerukunan hidup, keharmonisan hubungan antar warga sekolah sehingga segala aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah berjalan dengan lancar. Ini sudah menjurus ke tata krama siswa nih. Maksud dan tujuan tata krama siswa. Kemudian jenis tata krama di sekolah itu apa saja? Ketika tata krama harus diterapkan di mana saja, kapan saja, itu harus disesuaikan. Kalian tentunya sudah lebih paham karena kalian sudah SMK. Kalau TK baru nanti kita kenalkan, oh iya, untuk misalnya kapan tata krama itu diterapkan. Misalnya ketika Dek, kalau misalnya matur sama ayah seperti apa, matur sama ibunya seperti apa, kemudian matur sama bu guru seperti apa, itu sudah ada tata kramanya sendiri-sendiri ya. Oke, kembali lagi untuk jenis tata krama di sekolah. Itu antara lain jenis-jenisnya itu bergaul dengan guru. Guru adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun dewasa pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan para guru atau staf tata usaha, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Bergaul dengan orang dewasa tentunya beda penerapannya sama bergaul sama teman seusia kita ataupun adik kelas kita, itu harus dibedakan ya. Dan di sini guru itu tidak hanya guru yang mengajar kalian saja, tapi seluruh guru di SMK Negeri 2 itu sudah merupakan guru. Jadi misalnya kalau kalian bersua atau bertemu dengan guru yang saya nggak kenal, bukan kayak gitu, tapi tata kramanya, beliaunya adalah seorang guru di SMK Negeri 2, berarti guru saya juga. Oh ya, saya punya kewajiban tata kramanya seperti apa? Oh ya, saya menyapa. Oke. Itu sudah jadi penerapan untuk tata krama yang di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu bergaul dengan sesama siswa. Bergaul dengan sesama siswa. Bentuk aturan ketika siswa-siswi dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, bergaul dengan sesama siswa, yaitu bergaul dengan semua siswa yang ada di sekolah, baik itu teman seangkatan maupun kakak kelas. Kemudian yang jenis tata krama yang ketiga itu tata krama belajar, yaitu bentuk aturan ketika siswa-siswi di dalam kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Itu biasanya sudah ada kesepakatan tiap guru mapel
Dan tentunya kalian di SMP pun sudah mengalami itu. Kesepakatan untuk tata keramanya seperti apa? Meskipun tata krama secara luas kalian sudah paham, tinggal mengimplementasikan, tinggal mengaplikasikan, menerapkan dalam kegiatan kalian di sekolah nantinya. Oke. Oke, terus untuk ketika kalian sudah memahami, sudah menerapkan dalam tata krama di sekolah, tentunya kalian menjumpai, karena tidak semua siswa itu memahami dan menerapkannya secara tepat. Tata krama itu banyak, nanti kalian pasti akan mengalami, karena setiap siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Mungkin ada juga yang pendatang, yang semula dia memang gedenya atau dewasanya mungkin kecilnya di Jakarta, kemudian kecilnya di Kalimantan, terus kemudian SMP-nya pindah ke Sukoharjo. Itu pasti juga punya karakter serta tata krama yang mungkin ada sedikit perbedaan, sehingga mungkin kalian juga ada rasa heran di situ, ini anak kenapa kan, tata kramanya di mana, biasanya seperti itu. Oke lah, itu biasanya kalau sudah kayak gitu biasanya ada akibat ketika tata keramanya tidak sesuai. Misalnya kalian sudah punya kesepakatan sama guru mapel tata keramanya seperti apa, ternyata kalian kok lupa atau kilaf, atau memang sengaja untuk tidak menaati tata keramanya, itu berarti ada akibat-akibat dari pelanggaran itu. Nah, kita bahas sekarang akibat pelanggaran tata krama siswa. Apa sih akibatnya? Akibatnya yaitu yang pertama yaitu kita sanksi sosial. Secara otomatis sanksi sosial. Siswa yang sering melakukan pelanggaran secara otomatis akan sering dijadikan bahan candaan dari teman-teman. Itu secara otomatis. Misalnya ada kesalahan tata krama, misalnya anaknya yang sering misalnya ngomong dengan kata mutiara dalam tanda kutip nggih, memang kata-kata yang tidak wajar, itu biasanya ada sanksi sosial. Biasanya apa? Dicemooh sama teman-temannya. Ih, itu anak kok kayak gitu, itu pasti ada. Kowe kok ngomongmu kayak ngono toh. Nah, seperti itu yang tanpa sadar itu adalah sanksi sosial bagi seseorang yang mungkin dia punya sikap terbuka, terbiasa sering bercanda apapun itu mungkin tidak terlalu merusak mentalnya, tapi ketika ada siswa atau peserta didik yang mempunyai sifat introvert atau tertutup, dia sedikit-sedikit istilahnya anak sekarang yaitu baper nggih, itu ketika dibercandain seperti itu, atau misalnya ada pandangan yang sinis, kok kamu kayak gitu sih, kok kamu kayak gitu kayak, itu bisa jadi adalah mental yang kena nggih. Jadi kalau misalnya ada nantinya, kalau kalian dalam bersosial, berteman, ada yang melakukan pelanggaran tata krama, baiknya memang ditegur secara halus. Mungkin kalian lihat dulu karakternya seperti apa. Karakter misalnya, oh ini anaknya kayaknya nggak peduli deh, kamu mau ngomong apa gitu nggak peduli. Nah, itu mungkin ditegur di tempat terbuka nggak apa-apa, di depan teman-temannya nggak apa-apa. Tapi bagi yang itu tadi, siswa yang baper, itu baiknya kalau mau menegur, misalnya ada pelanggaran tata krama gitu, mending cari kesempatan untuk sendiri ngomong sendiri. Kamu tadi ngomong kayak gini ya, itu lebih akan menjaga perasaannya. Oke, untuk sanksi sosial ya akibat pelanggaran tata krama. Yang kedua yaitu sanksi dari sekolah. Otomatis siswa akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran tata krama dan tata tertib tentunya kalau di sekolah berarti memang
ada efek di situ, apa mungkin punishment berbentuk hukuman atau sanksi-sanksi, mungkin sanksi-sanksi otomatis biasanya sanksi yang moral. Sanksi moral dalam artian sanksi dari sekolah, misalnya teguran dari guru, tapi secara etis, bagaimana tempat dan waktunya saja yang tinggal disesuaikan. Mungkin tata krama, materi tata krama cukup sekian dari saya. Nanti untuk penugasannya sudah saya di link penugasan, monggo silahkan nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan pun bisa nanti wapri saya juga enggak apa-apa. Untuk apalagi untuk layanan-layanan BK nantinya, saya harapkan BK jadikan sahabat Anda di sekolah. BK tidak akan menghukum, tapi BK ada untuk sebagai pendamping Anda di sekolah dengan layanan-layanan dan bimbingan yang diberikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.